Haleluya, puji Tuhan, salam damai sejahtera di dalam cinta kasih daripada Bapa kita Tuhan Yesus Kristus. Dan selamat malam, Minggu malam, tanggal 21 Juli 2024. Kita bersyukur kepada Bapa kita Tuhan Yesus, sebegitu baik. Kau Tuhan pelihara kita di minggu yang ketiga, Bapak. Minggu depan sudah minggu yang terakhir bulan Juli, tanggal 28. 2 minggu lagi bulan Agustus. Waktu begitu cepat, tapi biarlah waktu-waktu yang kita jalani dalam hidup ini selalu bersama dengan Tuhan. Sebab setiap langkah hidup kita jangan pernah menyimpang ke kanan ke kiri, tapi berjalan lurus bersama dengan Tuhan Yesus. Firman Tuhan pada malam hari ini berkaitan dengan cerita peristiwa yang sangat mengerikan tentang Ananias Sapira. Itu kita mau kembali sama Tuhan. Tuhan mau lihat hati kita bersih dan tulus. Tuhan tidak bisa dibohongi. Di dalam Yeremia 17 ayat 10, Tuhan melihat hati sampai kepada batin kita yang terdalam. Dalam Mazmur 139 ayat 4, sebelum kita berkata-kata, Tuhan Maha Tahu. Untuk itu mari kita takut sama Tuhan, memiliki hati yang bersih, hati yang tulus, hati yang berkenan sama Tuhan. Kita mau kembali sama Tuhan. Sebab Tuhan tahu kita adalah orang berdosa. Tapi asal kita mau kembali bertobat, hidup di dalam kebenaran firman Tuhan, kasih karunia Tuhan akan turun menyertai kita. Kembalilah dan balik pada Allah. Dia berkuasa mengampuni dosamu. Dia telah mati sengsara ganti kita. Kembalilah pada Allah, haleluya. Kembalilah pada Tuhan Yesus. Dia mengenal hidupmu. Angkatlah salib firman-Nya. Kembalilah kepada Tuhan Yesus, haleluya. Kembalilah pada anugerah Allah, hingga sekarang tersedia bagimu kasih sayang, selamat yang tak terhingga. Kembalilah kepada Tuhan Yesus, haleluya. Kembalilah pada Allah, haleluya. Dia mengenal hidupmu, haleluya. Angkatlah salib firman-Nya. Kembalilah kepada Tuhan Yesus, haleluya. Kembalilah kepada salib Tuhan. Dia sengsara untuk pikul dosamu. Hidup kekal, selamat yang tersedia. Kembalilah kepada Tuhan Yesus, haleluya. Dalam Zakaria pasal 1 ayat 3, dan pada demikian firman Tuhan. Sebab itu katakanlah kepada mereka, beginilah firman Tuhan semesta alam. Kembalilah kepadaku, demikianlah firman Tuhan semesta alam, maka aku pun akan kembali kepadamu. Firman Tuhan semesta alam. Janganlah kamu seperti nenek moyangmu, yang kepadanya para nabi yang dahulu telah menyerukan demikian. Beginilah firman Tuhan semesta alam, berbaliklah dari tingkah lakumu yang buruk dan dari perbuatanmu yang jahat. Tapi mereka tidak mau mendengarkan dan tidak mau menghiraukan aku. Demikian firman Tuhan. Marilah kita kembali pada Tuhan Yesus. Berjalanlah dalam kebenaran Tuhan, haleluya. Ya Tuhan, punyamu kebesaran dan kejayaan, kehormatan, kemakmuran dan keagungan. Ya segala-galanya yang ada di langit dan di bumi. Ya Tuhan, punyamu kerajaan, dan Kau yang tertinggi itu melebihi segala-galanya. Sebagai kepala, sebab kekayaan dan
kemuliaan itu semua berasal daripada-Mu, dan Engkaulah yang berkuasa atas segala-galanya. Dalam tangan-Mu lah kekuatan dan kejayaan, dalam tangan-Mu lah kuasa membesarkan dan mengokohkan segala-galanya. Sekarang ya Allah kami, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur kepada-Mu dan memuji nama-Mu yang agung itu, nama Yesus, Juru Selamat. Aku mau setia dan taat kepada firman-Mu. Sucikan mulutku Bapa, hatiku dan pikiranku. Malam ini kami membaca firman-Mu. Ampunilah semua dosaku, semua salahku, hidupku di dalam firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Terima kasih kepada Tuhan Yesus. Kasih-Nya Tuhan luar biasa. Kalau kita masih dipelihara sama Tuhan sampai malam hari ini sebelum kita berbanding tidur, rutinitas terus berlaku. Itu Allah yang izinkan, Tuhan yang izinkan. Setiap pagi, setiap siang, setiap sore, setiap malam berlangsung terus menerus sama, rutinitas sama. Berarti di situ Tuhan mau lihat sejauh mana kualitas hidup kita. Rutinitas sama, tapi perbuatan kita harus makin meningkat, menyenangkan hati Tuhan Yesus. Jangan sampai sama dengan kehidupan yang lama. Kehidupan kita harus berubah, selalu diperbarui. Seperti firman Tuhan berkata, diperbarui Tuhan hidupku. Hari-hari hidupku diperbarui. Ya, saya mau baca supaya di dalam hari demi hari kita minta sama Tuhan, supaya senantiasa kita diperbarui Tuhan. Bukan aku lagi, tapi Kristus, seperti di dalam Kolose pasal 2 ayat 20. Galatia pasal 2 ayat 20. Hidupku bukan aku lagi, tapi Kristus yang hidup di dalamku. Dan senantiasa kita minta sama Tuhan, supaya hidup kita layak kepada Tuhan, sehingga hidupmu layak di hadapannya, serta berkenan kepadanya dalam segala hal, dan memberi buah dalam segala pekerjaan yang baik, dan bertumbuh dalam pengetahuan yang benar tentang Tuhan. Bertumbuh dalam pengetahuan yang benar tentang Allah, itu hidup di dalam firman Tuhan. Dan kita terus menerus diperbarui, Kolose pasal 3 ayat 10, dan telah mengenakan manusia yang baru, yang terus menerus diperbarui untuk memperoleh pengetahuan yang benar menurut gambar haliknya. Kita dari awal diciptakan Tuhan serupa dan gambar Kristus. Tapi karena perbuatan dosa manusia bandel, dari sejak Hawa sampai sekarang banyak manusia bandel, tidak mau taat kepada firman Tuhan. Itu mari kita selalu diisi dengan firman Tuhan pagi malam, supaya hari-hari menjelang kedatangan Tuhan sudah tidak lama lagi nih, sudah. Kedatangan Tuhan bisa berlaku dua hal, yaitu pribadi atau bersifat umum. Bersifat pribadi, kita tidak tahu kapan Tuhan mau panggil setiap kita. Tunggu giliran sudah meninggalkan dunia ini. Banyak sahabat-sahabat, rekan-rekan kita, hamba Tuhan, anak Tuhan yang lain, tiap hari sahabat kabar selalu tuh dipanggil sama Tuhan. Ya, sudah selesai, sudah tugasnya sudah selesai. Itu sebelum saya dipanggil sama Tuhan, saya selalu mau hidup di dalam firman Tuhan, selalu siap. Kapan Tuhan panggil, saya cinta Tuhan Yesus. Saya mau hidup di dalam firman Tuhan dan selalu minta Roh Kudus tuntun hidup saya, supaya jangan sampai berdosa kepada Tuhan, minta ampun. Roh Kudus selalu mengajar, mengingatkan kita, supaya kita tidak berjalan di jalan yang salah, tapi berjalan di dalam jalan yang Tuhan benar. Kata firman Tuhan dalam Sakaria pasal 3 tadi, pasal 1 ayat 3, kembali kepada Tuhan. Kembali kepada Tuhan, karena di dalam Dia ada sumber kebenaran. Ingat itu. Kembali kepada Tuhan, karena di dalam Tuhan ada jalan. Jalan Tuhan kepada kebenaran. Dan kebenaran Tuhan akan membawa kepada kehidupan kekal. Tapi jangan sampai mereka dikatakan firman Tuhan, mereka tidak mau mendengarkan dan tidak menghiraukan. Aku demikian firman Tuhan. Jangan keras hati, saudara. Tapi kita mari mau lembut hati. Jangan seperti anak-anak Sapira yang keras hati. Mari kita membaca anak Sapira, peristiwa dalam Kisah pasal 5. Gak ada ampun, saudara. Ya, jadi hati-hati, kita takut sama Tuhan. Maka kalau kita baca firman, kita bersyukur, terima kasih, supaya kehidupan kita yang miring-miring dapat diluruskan kembali. Standarnya ini firman Tuhan. Dunia tidak punya standar.
Buktinya berlaku hukum, standar hukum, manusia banyak melanggar. Ya, oleh karena itu ada hukum itu. Hukum horizontal, hukum dunia, hukum Undang-Undang 45, ketentuan hukum yang berlaku, ya, vertikalnya firman Tuhan. Tuhan sudah kasih hukum vertikal dan horizontal, tapi manusia banyak bandel, saudara. Ya. Di dunia kita punya hukum horizontal, untuk masuk ke surga berlaku hukum vertikal dengan Tuhan. Tapi dua-duanya tetap harus kita kerjakan, vertikal dan horizontal. Supaya kita selamat baik dunia maupun nanti di surga. Untuk itu mari kita membaca firman Tuhan, supaya kita jangan sampai salah langkah seperti Ananias Sapira ini. Kisah pasal 5 ayat 1 sampai 11. Ada seorang lain yang bernama Ananias. Ia beserta istrinya Safira menjual sebidang tanah. Jadi sudah komitmen Bapak Ibu ya. Kalau kita lihat gereja mula-mula ya, mereka kebersamaan, punya hati. Wah, senang sekali saya kalau seandainya 2000 tahun yang lalu kita sama-sama diciptakan waktu itu. Ya, kita ini betul-betul sukacita. Kenapa? Kebersamaan terjalin dengan amat kuat, saudara. Apa yang mereka miliki bersama, saudara. Tidak ada egois di sini. Ya, mereka sama-sama saling cinta, saling mengasihi. Ya, coba saya mau baca di Kisah Rasul 2 ayat 45. Dan selalu ada dari mereka yang menjual harta miliknya, mereka yang menjual harta miliknya, lalu membagi-bagikannya kepada semua orang sesuai dengan keperluan masing-masing. Coba nih, kebersamaannya, rasanya itu sangat tinggi sekali. Tidak ada rasa egois kalau saya lihat di sini. Ya. Dan 46 tekan bertekun dan sehati, mereka bersahati. Mereka berkumpul tiap-tiap hari dalam bait Allah. Wow, membangun persekutuan komunitas ilahi, saudara. Tiap hari senang itu, berarti satu sama lain saling memberikan ingatkan, ayo kumpul besok ya. Seperti saya kasih firman Tuhan pagi malam tiap hari. Mungkin Bapak Ibu setia sama Tuhan, mendengarkan firman Allah. Saya sampai kita masuk mendengarkan firman dari hamba Tuhan yang lain. Lebih bagus kita sudah bekerja, ada waktu kita malam sebelum tidur ya, seperti malam tidur lebih bagus mendengarkan firman Tuhan, baik dari saya maupun dari hamba Tuhan yang lain. Kita mendengar baik-baik dan kita evaluasi diri. Kalau kita ada salah, minta ampun sama Tuhan, segera kita bertobat, kita perbaiki diri. Jangan seperti Ananias Sapira ini. Kita lihat ini ayat kedua. Dengan setahu istrinya, ia menahan sebagian dari hasil penjualan itu dan sebagian lain dibawa dan diletakkan di depan kaki Rasul. Nah ini artinya, setahu istrinya berarti kompromi, saudara. Ananias Sapira ini. Padahal ini kan sudah komitmen bersama. Apa yang mereka miliki itu bagi sama-sama. Jadi ada kejujuran, tidak boleh ada yang curang. Nah di sini komitmen ya. Komitmen bersama, ini bukti nyata. Kisah 4 ayat 37. Sebelumnya sudah tertulis ayat 37. Ia menjual ladang miliknya, lalu membawa uangnya itu dan meletakkan di depan kaki rasul-rasul. Jadi total kalau pelaku misalnya jual rumah 100 juta misalnya, contoh 100 juta itu sudah komitmen suami istri semua runding ditaruh di depan rasul, komitmen dibagi-bagi. Mungkin kalau ada orang yang tidak mampu bagi, oh enak saudara, di situ diberkati sama Tuhan, mujizat turun ya, sehingga banyak jiwa-jiwa dimenangkan. Berarti mereka itu penuh dengan cinta kasih. Tapi beda dengan Ananias Sapira. Ini sifat diri diseraka atau sifat pelit atau sifat apa ini saudara? mohon maaf. Ini dimiliki dan dimasuk oleh iblis. Kenapa? Karena Petrus berkata di ketiga. Tapi Petrus berkata, Ananias, mengapa hatimu dikuasai iblis? Sehingga engkau mendustai Roh Kudus dan menahan sebagian dari hasil penjualan. Menahan. Jadi bohong dia. Ya, komitmen itu Tuhan tidak bisa dibohongin. Hati-hati saudara. Tuhan melihat hati. Ya. Oleh karena itu mari kita takut sama Tuhan. Ya, makin kita ikut Yesus itu, manusia bisa kita bohongin saudara ya. Petrus mungkin bisa dibohongi, dia pikir wah Petrus manusia, tapi nggak tahu bahwa dalam diri Petrus ada Roh Kudus. Makanya hati-hati loh saudara dengan hamba Tuhan, dalam artian kalau hamba Tuhan ini dekat dengan Tuhan Roh Kudus, jangan suruh membohongin hamba Tuhan, mau sama yang membohongin Tuhan, karena Tuhan melihat hati. Yeremia 17 ayat 10. Aku Tuhan yang menyelidiki hati, yang uji batin untuk memberi balasan kepada setiap orang setimpal dengan tingkah langkahnya, setimpal dengan hasil perbuatan. Setimpal hasil perbuatan Ananias Sapira, dia berani bohongin Roh Kudus, bukan bohongin Petrus tapi bohongin Roh Kudus, karena dia berdusta. Kata Petrus, hamba Tuhan yang penuh Roh Kudus, hatimu dikuasai iblis sehingga mendustai Roh Kudus. Wah, kalau jangan kita mendustai Roh Kudus,
Dalam Efesus pasal 4 ayat 30, ya ini penting, saya selalu kasih firman Tuhan. Selalu saya kalau baca firman Tuhan itu bukan hanya satu ayat, tapi berapa ayat yang saya sampaikan. Karena supaya kita takut sama Tuhan. Lengkap kita. Efesus pasal 4 ayat 30 dikatakan, dan janganlah kamu mendukakan Roh Kudus Allah yang telah memeteraikan kamu menjelang hari penyelamatan. Lihat ini. Kerinduan dari Tuhan supaya kita selamat. Setiap kita, saya katakan firman Tuhan, mendekat hari penyelamatan, baik bersifat pribadi, kalau Tuhan panggil pribadi, ya sudah selesai. Sudah tidak ada waktu bertobat lagi, saudara. Seperti yang saya sampaikan kemarin, firman Allah kepada Yosua, bukan kepada Musa yang sudah mati. Kata Tuhan, Musa sudah mati. Tapi firman Allah kepada Yosua. Jadi kita yang hidup ini, yang masih hidup, yang masih tinggal, mari kita bertobat, takut sama Tuhan. Jangan pernah mendustai. Jangan mendustai Roh Kudus. Takut sama Tuhan, hidup kita benar sama Tuhan. Selamatan itu dijual, bukan tetap kepunyaanmu. Dan setelah dijual, bukankah hasil itu tetap dalam kuasamu? Mengapa engkau merencana perbuatan itu dalam hatimu? Engkau bukan mendustai manusia, tapi mendustai Allah. Wah, gawat. Mendustai Tuhan, musuh dengan Tuhan. Baca saudara Efesus, Galatia 6 ayat 10. Ya, jangan sesat. Allah tidak membiarkan dirinya dipermainkan. Saya mau baca Galatia 6 ayat 10, ya. Supaya kita takut sama Tuhan, ya. Lebih bagus kita hormat sama Tuhan, saudara, ya, karena semua itu di dalam kendali Tuhan. Lebih bagus kita takut sama Tuhan. Allah tidak memberikan dirinya dipermainkan, saudara. Apa yang diperbuat orang itu akan dituai, saudara. Takut sama Tuhan, takut sama Tuhan, ya. Galatia 6 ayat 7, ya. Galatia 6 ayat 7. Mohon maaf, bukan Galatia 6 ayat 10. Galatia 6 ayat 7. Jangan sesat. Allah tidak membiarkan dirinya dipermainkan. Karena apa yang ditabur orang itu juga akan dituai. Apa yang ditabur aneh sepira bohong, dituainya kematian. So, takut sama Tuhan. Ya, maka di sini dikatakan langsung ayat yang kelima, ketika mendengar perkataan itu, rebalah Ananias dan putuslah nyawanya. Maka sangat ketakutan semua orang yang dahsyat dosa. Kalau ada roh Tuhan di tengah-tengah, unsur Roh Kudus, Allah bisa marah, saudara. Marah Tuhan itu. Ya, kalau Tuhan marah, wah, haknya Tuhan loh, saudara. Jangan, Allah itu kasih, penuh kasih. Tapi bukan berarti Allah kasih dipermainkan, tidak bisa, saudara. Ya, Roma 11:22, perhatikan. Sebab itu perhatikan kemurahan Allah dan juga kekerasan ini. Ini firman Allah, bukan saya ngomong. Perhatikan kemurahan Allah, Tuhan itu murah hati, sangat. Tapi manusia yang, mohon maaf, yang jahat. Jangan sampai kalau Tuhan itu marah terus nyalakan Tuhan. Jangan dong. Seperti kita dipermainkan, mau gak kita? Kita nggak mau dipermainkan kan. Sama dengan Tuhan tidak bisa dipermainkan, saudara. Ya. Perhatikan kemurahan Allah dan juga kekerasannya. Kekerasan atas orang yang telah jatuh. Artinya apa? Kalau orang jatuh terus-terusan, berdosa, tidak bertobat, saudara. Ya, tidak mau kembali sama Tuhan. Tetapi atas kamu kemurahannya, yaitu jika kamu tetap dalam kemurahannya. Seperti firman Tuhan sampaikan, mari kita mau bertobat. Kalau tidak, dia bilang apa? Kalau tidak, kamu akan dipotong seperti anak sepira. Dipotong juga, selesai, saudara. Takut sama Tuhan. Maka melalui firman-firman selalu kita dengar, kita mau kembali sama Tuhan. Ya, kita takut sama Tuhan. Lalu datanglah beberapa orang muda, karena mengapani pahit itu, mengusungnya keluar dan pergi menguburnya. 3 jam kemudian masuklah istri Ananias, tapi ia tidak tahu apa yang telah terjadi. Kata Petrus kepadanya, katakan kepadaku, dengan harga sekianlah tanah itu kamu jual. Jawab perempuan itu, betul sekali. Berarti bohong ini, sudah. Lihat ini. Ditanya, betul nggak segini? Betul. Berarti kan tidak. Padahal sebetulnya kan tidak, sudah. Bohong dia kan. Dikatakan berarti bohong dia. Bohong sudah. Berarti dua-duanya kena, sudah. Ya. Termasuk Ananias. Kalau saya baca ayat yang keempat, waktu Petrus berkata kepada Ananias, ya, selamatan itu dia jual, bukankah tetap kepunyaanmu, dan itu dijual bukankah hasil dalam kuasamu? Mengapa engkau merencana perbuatan dalam hatimu? Engkau bukan manusia, musuh. Sebetulnya kalau memang Ananias takut sama Tuhan, langsung dia jawab, ya Petrus, aku bersalah, ampun, aku tidak jujur, bertobat. Saya kira kalau dia bertobat minta ampun, saya kira pasti diampun sama Tuhan. Tapi kalau dia tidak merespon, dia diam ini, makanya dia marah sama Tuhan, marah, selesai. Termasuk ini, sama Safira istrinya. Betul dia bilang, wah sebetulnya kalau Safira juga dia minta ampun sama Tuhan. Iya Petrus minta maaf, ampun ini salah, suamiku salah, aku salah, ampun, bertobat. Pasti saya kan tidak terjadi kematian.
Tapi karena dia ngomong juga, kata Petrus, mengapa kamu berdua bersepakat? Nah ini, berdua bersepakat ini saudara. Ya, untuk mencapai roh Tuhan, lihatlah orang yang baru mengubur suamimu berdiri depan pintu dan mereka akan musuh engkau juga. Langsung saudara, lihat ini. Lalu rebahlah perempuan itu seketika juga di depan kaki Petrus dan putuslah nyawanya. Ketika orang muda itu masuk, mereka mendapat dia sudah mati. Lalu mereka musuhnya keluar dan menguburnya di samping suami. Ayat 11 yang terakhir. Maka sangat ketakutan seluruh jemaat dan semua orang mendengar hal itu. Amin. Demikian firman Tuhan. Kisah Rasul pasal 5 1-11. Anania Sapira mendorong kita, mari kita mau takut sama Tuhan. Kita mau cinta Tuhan sungguh-sungguh. Dan sebagai firman Tuhan, Amsal Sulaiman 4 ayat 23. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Mari Tuhan melihat hati. Biar kita minta sama Tuhan. Mazmur 7:3 ayat 1 dikatakan, sesungguhnya Allah itu baik bagi mereka yang tulus hatinya, bagi mereka yang bersih hatinya. Mari melalui firman Tuhan malam hari ini, kita mau jaga hati kita. Berilah hati yang bersih dan tulus di hadapan Tuhan. Kita mau kembali kepada Tuhan, karena hanya Tuhan Yesus satu-satunya Tuhan juru selamat kita. Asal kita mau kembali sama Tuhan, Tuhan sanggup pulihkan kehidupan kita, dan kita semua diberkati sama Tuhan. Kembalilah, amin, haleluya. Ada Allah, haleluya. Dia mengenal hidupmu, haleluya. Angkatlah salib firman-Nya, kembalilah kepada Tuhan Yesus, haleluya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Bapa kami yang di surga, dikuduskan namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikan kami pada hari ini makanan kami secukupnya, dan ampunilah kami kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Selamat malam. Tuhan semua memberkati kita semua, berjaga dan berdoa. Dan ingat firman Tuhan, jaga hati kita supaya kita takut sama Tuhan, bertindak jujur, bersih di hadapan Tuhan. Kalau kita bersih dan jujur, Ayub 8 ayat 6, Tuhan akan pulihkan berkat, Tuhan akan mengalir dalam setiap kita. Amin. Tuhan semua memberkati. Tuhan bersama kita. Immanuel. Amin.